teman-teman, yuk coba lihat. Di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya, dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut, dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan, bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Salah satu contoh dari energi terbarukannya ini adalah mikroalga. Mikroalga ini sendiri merupakan organisme fotosintetik prokariotik atau cyanobacteria atau eukariotik yang ditemukan di habitat air tawar, laut, dan bahkan terestrial. Alga merupakan salah satu bentuk kehidupan paling awal di bumi dan berperan dalam penambahan oksigen. Energi hijau alga telah muncul sebagai energi produksi konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil, sel bahan bakar mikroba atau MVC, sel bahan bakar mikroba fotosintetik atau PMVC, dan platform biovoltaik atau BPV. Telah dikembangkan untuk memanfaatkan mikroalga untuk pembangkitan biolistrik, pengolahan air limbah, dan produksi biomasa. Sistem kinerja mikroalga ini sangat bergantung untuk ukuran sel bioelektrokimia serta bahan dan jarak elektroda yang digunakan. Banyak belahan dunia, masyarakat bergantung pada minyak lampu dan gas yang mahal. Lilin dan lampu santaran tidak efisien untuk menerangi rumah mereka, sehingga beresiko terpapar asap beracun yang berbahaya kebakaran setiap harinya. Sumber cahaya yang terjangkau, aman, dan bebas polusi jika dapat ditemukan akan membantu masalah ini. Sel bakar atau mikroba atau MVC adalah perangkat asap yang bekerja dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan mikroba saat mereka menguraikan bahan organik. Dalam bentuknya yang paling sederhana, MFC dapat berupa wadah berisi air limbah yang menghubungkan ke kutub positif dan negatif yang dihubungkan ke papan sirkuit seperti baterai yang mengumpulkan listrik dari air limbah. Dalam hal ini, diperlukannya beberapa kotoran dan komponen menyerupai energi. Setiap MNC menghasilkan sejumlah kecil listrik. Dengan menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan, kita dapat mendapatkan arus yang dapat digunakan untuk memberikan daya pada perangkat kecil, seperti lampu LED dan pengisi daya ponsel. Sel bahan bakar mikroba dapat dibuat menggunakan bahan-bahan berbiaya rendah yang tersedia dan tidak dapat menambahkan polusi, seperti plastik dan daur ulang dan komponen listrik. Sehingga
Di belahan dunia, masyarakat bisa mampu bergantung kepada MFC. Teknologi ini juga dapat diterapkan di dalam kota, di taman, dan di area hijau. Sehingga MFC ini dapat berguna untuk kehidupan. Hasil jurnal dari studi kasus ini adalah MNC tunggal menunjukkan bahwa sistem ini memiliki daya keluaran yang lebih rendah dibandingkan dengan MNC ganda. MNC bilik tunggal tidak memiliki membran pertukaran ion atau IEM yang dapat menyebabkan pencampuran larutan dan O2 antara bilik anoda dan katoda, mempengaruhi kinerja MVC secara keseluruhan. Kedua, hasil dari MNC ganda menunjukkan bahwa desain ini lebih umum digunakan dibandingkan dengan MNC bilik tunggal karena keberadaan member pertukaran ion IEM yang menghambat pertempuran larutan dan O2 antara bilik anoda dan katoda yang dapat mempengaruhi kinerja MNC. PMVC mengenalkan konversi energi surya menjadi energi listrik oleh bakteri fotosintetik atau mikroalga. Mikroalga dapat dibudidayakan di anoda atau katoda. Mirip dengan MVC, di anoda PMVC ruang ganda, komunikasi bakteri mengasimilasi substrat untuk menghasilkan elektron dan CO2. Dan CO2 dipompa langsung ke ruangan katoda tempat mikroalga berada, sehingga dapat menghasilkan dari suatunya energi. Di katode, mikroalga dapat disiapkan dalam PMVC bilik tunggal atau ganda. Teknologi ini lebih murah dan lebih berkelanjutan jika dibandingkan dengan metode aerasi mekanis, yang dapat meningkatkan total biaya energi yang diproduksi dan tidak menawarkan keuntungan sampingan berupa penghilangan CO2. Kelemahan penggunaan biokatode mikroalga adalah stabilitas PMVC yang rendah karena tingkat oksigen teralur atau DO yang berfluktuasi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan fotosintesis mikroalga. Hasil dari jurnal tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem ini dapat menghasilkan kerapatan daya maksimum sebesar 1.366 MW persegi yang merupakan nilai tertinggi dalam kategori PMVC dan lebih tertinggi dibandingkan dengan nilai lain yang diperoleh dalam kumpulan data MVC dan DPV. Selain itu, PMVC juga mampu melakukan bioradiasi air, limbah, dan menghasilkan biomasa serta oksigen melalui proses fotosintesis mikroalga. Dan juga hasil dari desain skema platform PMVC, reaksi metabolisme IEM atau mikroorganisme aktif secara elektrokimia menghasilkan CO2, H+ atau proton dan elektron. CO2 dipompa dan ke ruang katoda tempat mikroalga berada, memungkinkan konsumsi CO2 mereka dihadapi cahaya untuk menghasilkan oksigen dan biomasa. Oke, biophotovoltaic moss table memiliki ruang untuk menyimpan pot yang ditanami lumut atau moss pot. Nah, moss pot ini berfungsi sebagai perangkat bioelektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan menggunakan makhluk hidup. Dalam contoh ini yaitu lumut. Lalu bagaimana caranya? Lumut akan melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil menyebabkan elektron pada kompleks klorofil bergerak melalui suatu saluran. Pergerakan elektron tersebut menyebabkan pergerakan muatan-muatan positif menuju kompleks enzim. Kompleks enzim ini berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH yang selanjutnya digunakan untuk membuat zat-zat makanan. Nah, kelebihan energi dari proses fotosintesis tersebut akan dimanfaatkan oleh teknologi ini untuk menghasilkan listrik. Dengan teknologi ini, elektron akan ditangkap oleh serat konduktif yang ada di dalam meja lumut. Elektron yang mengalir pada serat konduktif akan menghasilkan arus listrik. Dari gambar dari hasil jurnal tersebut, desain skema platform DPV bilik tunggal yang umum. Mikroalga melakukan proses pemisahan air dengan adanya cahaya untuk menghasilkan H+ atau proton, elektron, dan O2. Elektron yang dilepaskan berjalan dari anoda melalui sirkuit eksternal untuk mencapai katoda dan menghasilkan biolistrik sebagai hasilnya. Hasil dari tabel BPV tunggal menunjukkan bahwa sistem ini dapat menghasilkan arus keluaran maksimum sebesar 540 megawatt per meter persegi dengan menggunakan spesies mikroalga Cynicotis sp. Selain itu, temuan awal menunjukkan bahwa satu platform BPV hanya menciptakan daya keluaran hingga beberapa ratus megawatt per meter persegi.
Dari zona tersebut adanya kekurangan serta kelebihan dari MPC, PMPC, dan DPV.